Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi eh, perkembangan peserta didik mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan individu. Next. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Next. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran biologis. Next. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Next. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Next. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Sebagai contohnya ada berubah dari berat, yaitu bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8-9 kg. Yang kedua ada panjang. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi 60 cm. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik misalnya, terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Perbandingan antara yang tidak real, yang khayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perkembangan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan anak-anak pada lingkungan yang lebih luas. Next. Yang ketiga, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar primus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Next. Yang terakhir ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Dan segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Nilai dan norma moral akan terasa semakin meningkat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana. Maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denta. Terima kasih Aufa. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Next. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada. Dimulai dan suatu proses pertumbuhan, pertemuan sel telur dan sperma yang membentukkan suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan, berukuran sekitar 2,5 cm, dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awalnya terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Next slide. B. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir.
Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. Dua periode ditandai dengan pertumbuhan cepat dan 2 periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode lahir, pralahir, dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tumbuhnya sangat cepat. Pada akhir tahun pertama, kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan kehidupan seksualnya. Ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8 sampai 12 tahun. Mulai saat itu sampai anak berumur 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. Next slide. 2. Intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik. Dan oleh karena itu, seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya, manakala pertumbuhan saraf pusat atau otaknya mencapai kematangan. Perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu mengetahui dunia luar. Next. Ini adalah perkembangan kognitif seorang menurut Piaget, mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama, masa sensor motorik, 0 sampai 2,5 tahun. Dan tahap kedua, masa praoperasional, 2 tahun sampai 7 tahun. Dan untuk tahap ketiga, masa konkreto pre-rasional, dari 7 tahun sampai 11 tahun. Dan untuk yang terakhir adalah tahap keempat, masa operasional, dari 11 tahun sampai dewasa. Next slide. Emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Next slide. Sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan dan asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan diberi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Maulana Zikri. Silakan. Oke, next slide. Untuk selanjutnya itu ada fungsi ya. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa, suara, atau bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau dengan ocehan. Seorang bayi yang telah berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan sama atau kata atau dua kata. Demikian seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Next slide. Yang selanjutnya ada bakat ya. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan sangat baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian dalam bidang pendidikan, sangat memperhatikan bakat tersebut. Mengingat fungsi pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Bakat perlu mendapat perhatian dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih handal. Next slide. Yang selanjutnya ada sikap, nilai, dan moral. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan psikomotrik Bloom atau Wolf Walk dan Nikolic
Itu 1984 ya. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seorang yang mampu menentukan sikap yang positif atau negatif, mampu menjunjung tinggi nilai-nilai dan moral di dalam masyarakat. Next slide. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Next. Yang pertama ada hukum Cephalokudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki, bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lainnya. Kedua ada hukum proksimodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi dan pada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dengan hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, langkahkan kaki dan berjalan. Anak lebih dulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. Next slide. Selanjutnya ada perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Yang selanjutnya ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misalnya pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik, sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat, ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Next slide. Boleh next slide. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Next slide. Nah, remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dari berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum, perkembangan fisik, WHO, psikologi, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mahdi. Pada Mahdi dipersilahkan. Terima kasih Maul. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok ini. Di sini ada remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja, walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan dalam pasal 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Di pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis, berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara pasti alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria berotot dan berkumis yang menghasilkan beberapa ratus juta sel mani atau spermatozoa. Setiap kali ia berejakulasi atau memancarkan air mani, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang mengeluarkan sel telur, dan dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi pertama pada anak wanita atau sejak anak pria mengalami mimpi basah. Batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO.
Remaja adalah masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Kedua, ada individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Dan yang terakhir adalah terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Tom Walkman dikutip oleh Salito 1991. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak, seperti pengetahuan, perasaan, dan sebagainya, namun isi-isinya tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Dan kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi keadaan tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap orang dalam keadaan negentropi ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa bertindak dengan tujuan yang jelas. Definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia dapat digunakan batas usia 11-24 tahun dan belum menikah. Bigot, Konstam, dan Palan mengemukakan bahwa masa pubertas berada dalam usia antara 15-18 tahun. Dan masa adolescence dalam usia 18-21 tahun. Menurut Horlap 1964, tentangan usia remaja itu antara 13 atau 14-17 tahun dan remaja akhir 17 sampai dengan 21 tahun. WHO menetapkan batas usia 19-20 tahun sebagai batasan usia remaja. WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan atau fertilitas wanita, batasan tersebut berlaku juga untuk remaja pria. Dan WHO membagi kurun usia dalam dua bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. PBB sendiri menetapkan usia 15-24 tahun sebagai usia pemuda atau youth dalam rangka keputusan mereka untuk menetapkan tahun 1985 sebagai Tahun Pemuda Internasional. Di Indonesia, batasan remaja yang mendekati batasan PBB tentang pemuda adalah kurun 19-24 tahun yang dikemukakan dan digunakan dalam sensus pendukung 1980. Tugas-tugas perkembangan. Di sini ada tugas-tugas perkembangan, yaitu perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Happy Girls, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.